dompet duafa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata kita tidak hanya diberikan materi oleh para tutor yang ada di sini, tapi kita langsung diberikan praktek langsung ke lapangan bagaimana sih menjadi seorang wirausaha itu. Terlebih kemarin itu kita diberikan ujian oleh para tutor untuk melakukan jualan air mineral yang subhanallah saya tuh di sini orang baru dan nggak tahu, dan kebetulan kita dibikin tim, saya berempat dengan teman-teman semua, yaitu Mbak Lili, kemudian Mbak Alifa sama Bu Yana. Nah, pada saat itu kami diberikan clue dengan air aqua yang 3 botol, kemudian dikasih 3 botol air mineral sama 5 botol air aqua gelas ya Pak. Pada saat itu kita minimal harus setor 30.000. Bayangkan Pak, kita itu kalau secara logika nih di pasaran air aqua yang 3 botol itu kan harganya 4.000 kali 3 aja 3 biji itu kan sudah 12.000, kurang lebih hampir ya 20 ribuan. Tapi minimal kita harus diuji ke kreativitas kita untuk minimal memberikan penghasilan itu 30.000. Nah akhirnya, tapi di situ kami menyimak satu kelompok bahwa kita tuh harus bisa menerapkan materi-materi yang sudah disampaikan sama tutor kami. Yang pertama, sebelum kita memulai bisnis atau kita berdagang, kita harus bisa melakukan goal. Apa sih tujuan kita? Nah tujuannya minimal harus 30.000 untuk setor. Tetapi kita harus punya target. Nah pada saat itu kita mendengar bahwa angkatan tahun lalu itu ada 125.000 yang disetorkan, yang dari 30.000. Ternyata bagi Allah apa sih yang nggak mungkin? Siapa pembicara yang membawakan materi goal setting? Bapak Abu Fitron. Nah itu kenapa saya teringat goal setting, karena pada saat itu segala sesuatu memang harus direncanakan. Kita harus punya target nih, biar kita terarah. Kalau kita nggak punya goal gitu, makanya ketika ditanya, semua orang ditanya apa goalnya, saya punya usaha ini, saya pengen punya mobil, saya ingin beribadah haji. Saya cuma satu goal saya pengen lunasin utang, karena ketika saya meninggal kapanpun saya sudah tidak ada beban di dunia ini. Amin. Saya minimal, dan saya banyak belajar di semua materi yang kemarin disampaikan, bahwa Bapak aja gitu kan, Bapak Fitron itu bukan yang Islam yang dari lahir gitu kan, tapi dia bisa gitu, bisa dapat itu semua dengan cara-cara yang sudah semua ada dalam Al-Quran gitu kan. Kenapa kita enggak? Itu inspiratif sekali. Semoga Allah segera memberikan pertolongan. Amin. Nah setelah itu dari 30.000 itu dari 125.000 angkatan tahun kemarin bisa setor, akhirnya saya briefing dengan teman-teman, kita mau berapa nih target. Nah kita bikin goal setting. Goalsnya apa? Oh ternyata 150.000 bisa, ya udah sepakat, jadilah 150.000 tuh. Nah setelah 150.000, berapa jam nih kita nih? 1 jam. Oh jangan terlalu pendek. Oh 1 jam setengah. Oke lah. Akhirnya sepakat target kami 150.000 itu 1,5 jam. Teman-teman dibayangkan bahwa apa yang kami lakukan itu adalah, pertama sebelum kita turun ke lapangan, pertama kita berdoa, kemudian positive thinking, bertawakal, apa yang nanti akan terjadi itu kita serahkan sama Allah. Yang penting sekarang usaha aja dulu, bagaimana mendapatkan minimal sesuai target 150.000. Akhirnya ada ide, sebelumnya itu kita merumuskan ide bahwa kita bername tag. Nah ini yang jadi ide selling kita, ada name tag dompet duafa. Jadi sebelumnya saya dengan teman-teman biasa strategi pemasarannya bahwa kita jujur aja ke lapangan. Waktu itu ide penjualannya seperti ini. Jadi kita ucapkan salam, kemudian oh ya Pak, perkenalkan kami dari peserta kewirausahaan dompet duafa. Kami akan sedang melakukan praktek lapangan untuk belajar jualan. Kebetulan nih Pak, kita ditugasin untuk jualan ini nih Pak, air mineral. Nah setelah itu
pasaran ini 4.000 nih Pak ya, karena kebetulan kita sedang latihan di Dompet Duafa, lembaga yang memang lembaga amil zakat. Kalau Bapak mau lebihkan juga yang dari 4.000 silahkan, ketika pun tidak pun Bapak silahkan bayar pokoknya aja yang 4.000 sesuai di pasaran. Nah alhamdulillah itu sangat menolong sekali. Nah setelah semua strategi kami lakukan, kemudian sudah melakukan contoh-contoh bagaimana cara jualan, akhirnya turunlah ke lapangan. Pokoknya dalam mindset kita, siapa yang ketemu orang pada saat itu udah tawarin siapa aja. Sasaran pertama ketika kami keluar itu ada si Hongkoh tuh. Nah si Hongkoh datang, dia mau nganterin anaknya. Saya salah ucapkan karena saya pikir dia bukan noni. Saya ucapkan selamat siang kok, saya bilang gitu kan, bareng sama teman-teman. Oh dia diam aja, maaf kok, perkenalkan kami dari peserta pelatihan kewirausahaan Dompet Duafa, kami ingin menawarkan ini. Pokoknya saya udah manis banget menawarkan dengan ramah. Terus akhirnya si Engkoh dengan mimik yang biasa itu dia masuk ke mobilnya, kita masih positif thinking, oh dia mau beli ini, mau beli. Terus kata teman-teman, mau ambil duit gitu kan, masuk ke dalam mobil. Ternyata apa yang terjadi? Di langkah awal kita harus dipatahkan sama si Engkoh yang memang ketika dia bukan mau ambil duit, justru dia tancap gas keluar dengan begitu aja tanpa senyum dan tanpa apapun. Dan cukup lumayan, ya namanya juga udah baru keluar gitu kan, terus ditolak gitu kan, sakit ya, lumayan sakit, tapi itu tidak membuat semangat kami tidak turun. Nah akhirnya larilah ke seberang jalan, sebelah kanan jalan ada Bapak Satpam. Di situ semangat kami mulai muncul ketika kami tawarkan dengan kata-kata yang sama, bahwa kami dari Dompet Duafa menawarkan ini, kalau ada kelebihan silahkan nanti kami akan donasikan ke Dompet Duafa. Setelah kami tawarkan, nah si Bapak tuh mau, bahkan dia ngasih uang 5.000. Kita katakan sama si Bapak, Pak ini ada kelebihan nih Pak, 1.000 rupiah, bagaimana Pak, mau didonasikan gitu kan, mau diinfakkan atau bagaimana? Ya udah Neng, bawa aja. Oh baik Pak, terima kasih, semoga Bapak berkah ya. Kami pun doakan dia ketika sudah memberikan kelebihan ataupun tidak memberikan. Akhirnya semangat itu mulai ada lagi, dan kami terus berjalan menyusuri satpam yang memang ada di depan komplek Islamic Village ini. Nah setelah itu satpam yang kedua dia mau beli satu. Nah yang ketiga ada cerita menarik lagi, kita datang ke bapak-bapak tukang es kelapa. Nah pas datang ke tukang es kelapa, si bapak itu kita datang dengan sopan, assalamualaikum, kasih salam. Oh ya Pak, kami perkenalkan kembali, kami dari Dompet Duafa sedang melakukan praktek lapangan, belajar jualan. Nah akhirnya si bapak itu, sebelumnya saya tanya dulu ke si bapak, maaf Pak, sebelumnya sudah ada datang teman kami ke sini, apa yang Bapak katakan itu? Oh iya sudah datang, tapi Neng nggak kayak Neng semua katanya gitu. Karena mereka bilang ya, nih ada aqua nih 6.000 mau kagak gitu, mau Pak gitu. Nah mereka nggak tahu nih pesan apa sih yang ingin disampaikan, cuman dagang aqua. Nah akhirnya si bapak itu nggak beli. Jadi itu cukup jadi catatan bahwa etika juga dalam berjualan itu memang harus diterapkan. Terserah mau dia mau beli atau tidak, tetap kita bersikap manis. Setelah itu alhamdulillah si bapak itu ngasih, akhirnya 2-3 lumayan terlewati, kita dapat minimal satu aqua itu dibeli 5.000, jadi ada kelebihan 1.000. Nah selanjutnya kita ketemu masjid nih, karena udah otaknya jualan pada saat itu, jadi kita nungguin tuh siapa tahu orang yang keluar dari masjid tuh mau beli. Yang namanya orang dari masjid kan gimana ya perasaannya tuh, oh mungkin dia dermawan dan lain sebagainya gitu. Ternyata pas kita lagi di luar pun nggak ada yang keluar, akhirnya ada si bapak tukang kebun di sana. Nah orang yang lagi narikin ngebersihin ranting-ranting pun kita tawarin gitu kan, dengan sikap manis lagi, biasa berjualan seperti layaknya ke yang lain, perkenalkan dari Dompet Duafa, sedang belajar jualan dan lain sebagainya. Ada si bapak, aduh Neng, maaf Neng, kagak, dia nggak punya duit dan lain sebagainya. Nah pada saat itu kita briefing lagi nih sama teman-teman, si bapak ini tuh dia memang nggak punya duit, gimana kalau air minumnya kita kasih, kan selain kita udah laku nih berapa nih gitu kan. Oh iya kita harus memberi selain kita jualan kita juga harus ngasih. Nah akhirnya kita mau kasih, bapak nggak ada minum
ya, kita coba kasih, ternyata si bapak itu menolak karena dia ternyata bawa dari rumahnya. Nah sudahlah, kemudian kita sampai stopin sopir angkot yang jalan pelan-pelan, nawarin juga, ternyata ditolak, ya tidak jadi masalah. Akhirnya sampai jalan ke Islamik itu kita dapat uang 50.000. Barang masih tersisa waktu itu aqua gelas sekitar 2 lagi. Nah akhirnya udah mikir aja, waduh 50.000 belum sampai target nih, kita baru bekerja sekitar 45 menitan lah. Nah akhirnya uang 50.000 itu kita buat modal lagi, kita beli, nyari agen minuman. Pada saat itu kebetulan Allah mudahkan, ada agen minuman yang memang kita tidak sulit mencari lebih jauh dari lokasi tersebut. Akhirnya kita belilah Mizon 1 dus, yaitu seharga 35.000 dengan isi 1 lusin. Nah kita nggak mau kalah cerdik lagi nih. Nah Pak, emang ini dari mana? Kata tukang agen minuman tadi, Pak kebetulan nih Pak buka Pak. Ketika sudah dibuka si minuman itu, kita nggak mau kalah lagi karena dia udah jual, kita juga harus jual nih. Akhirnya setelah itu kita ngomong lagi ke tukang agen, Pak ini kebetulan nih Pak, kita udah beli barang Bapak nih Pak, saya mau tawarin lagi nih ke Bapak gitu. Karena waktu itu kita teringat pokoknya konsepnya itu ketika kita memberi menerima atau dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita tawarkan lagi ke si Bapak, Pak kita udah beli barang Bapak nih 1 lusin, nah kita lagi belajar jualan nih Pak, dengan bahasa yang sederhana. Akhirnya si Bapak itu mau, dia ngasih waktu itu 5.000. Nah modal yang kita sisa pendapatan itu kan ada 15.000. Nah modal dari si Bapak itu 5.000 lah kita terima. Akhirnya kita jalan juga, sempat ditolak, nggak dibukain pintu dan lain sebagainya di komplek ini. Terus keluar dari sana ketemu tuh sama si bapak-bapak, si agen tadi. Malahan awalnya kita yang mau jual Mizon 5.000, si bapak itu ngasih trik, Neng jangan 5.000 ya dijualnya, tapi 7.000 karena ini katanya sih ada herbal-herbal gitulah gitu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya itu ibaratnya itu adalah masukan ya buat pengembangan penjualan kami gitu. Akhirnya dagangan belum laku juga tuh, masih banyak. Kita bagi 2, bagi tim. Yang satu seberang jalan kanan, yang 2 lagi seberang jalan kiri. Kita berjalan beriringan karena memang tekadnya untuk capai target tadi, apapun kita masukin, walaupun banyak ditolak. Datang ke warung ini ditolak. Ternyata di sini butuh mindset bahwa kita jangan ragu untuk menawarkan. Nah, ada satu kantor notaris yang mungkin teman-teman yang kalau kantor-kantor dan warung-warung terbuka sudah didatangin nih sama teman-teman yang lain, tapi kita coba ketok kantor yang tertutup, mungkin hanya sebagian orang aja yang masuk, kita coba masukin, kita tawarkan, kita sampaikan pesan kita, akhirnya mereka mau pada beli gitu. Dalam di situ kan di kantor notaris itu kan banyak ini ya, karyawan-karyawannya dan lagi pada saum. Akhirnya kita beli tuh, mereka beli sekitar 2, dibayar dengan 15.000 kalau nggak salah. Jadi ada kelebihan 1.000 juga. Nah akhirnya sudah berjalan. Akhirnya kita masuk komplek lagi nih. Masuk komplek lagi. Ya udahlah kita nggak usah di jalanan, masuk komplek lagi. Ketemulah dengan. Nah sebelum kita masuk komplek ada lagi tantangan. Nah tantangannya. Jadi ternyata ada juga orang yang nggak suka sama produk kita. Ketika ditanya, Mbak silahkan ini udah manis menawarkan. Dia cuma jawab mudah aja, maaf ya, saya tidak konsumsi Mizon, produk Anda gitu. Nah akhirnya sempat, pokoknya semangat itu kadang naik turun gitu. Tapi karena memang kita sudah niat untuk menyelesaikan tugas ini, ya dijalani saja. Nah pada saat itu, ketika kami sudah ditolak, tapi Allah ngasih lagi nih, ujian gitu kan. Duit udah banyak pada saat itu, udah 50, hampir 50-an, enggak, belum 50 juga, 40-an lebih. Kita ketemu, udah pokoknya intinya udah cukup nih, kita pokoknya barang masih banyak tapi duit masih 50, pokoknya di jalan udah cukup lah, kita masuk. Ternyata sebelum kita masuk, kita ketemu sama pengemis yang dia nunggu belas kasih dari orang-orang yang keluar dari Alfamart. Dia nunggu, sempat ragu-ragu tuh, diskusi lagi sama teman-teman, kasih jangan, itu kan modal kita, nanti kalau boro-boro mau dapat untung gitu kan,
wih udah pokoknya di materinya juga seperti itu gitu kan. Akhirnya pokoknya kita ngasih aja dulu, lagian si bapak itu mah butuhnya uang. Akhirnya perdebatan, tapi akhirnya kita menyepakati untuk ngasih 1 mizon minuman itu untuk si pengemis satu. Ya udah, akhirnya tanya, Pak maaf Pak, Pak kita nggak bilang apapun, kita cuma bilang Pak kami nggak bisa kasih uang, cuman bisa kasih minuman ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak. Akhirnya si bapak itu nerima, dan pada saat itu dia juga terima kasih, dan dia juga berkomat kami seperti mendoakan. Ya, akhirnya kita bilang Pak doakan kami ya gitu. Ya sudah, setelah itu udah tuh nggak pernah berpikir akan ketemu Muzaki yang mau ngasih 200.000 dengan 2 botol aqua gelas yang tersisa pada saat itu. Mizon udah terhabis pada saat itu, udah habis kiri kanan, udah habis, tinggal 2 botol aqua lagi yang belum sempat terjual di awal. Nah akhirnya kita masuk lagi ke komplek, kita ngomong sama ibu yang berkerudung besar, berhijab, dia nggak bilang apa-apa, cuman dia bilang oh baik, ini dia cuma kasih 200.000, dia nggak mau disebutkan namanya, ini saya memberikan sodakohnya 200.000, saya ambil aquanya 2 itu. Nah karena kebetulan pada saat itu kita lagi saum, ada juga aqua di situ tuh, terus ditawarin kan, ternyata kita kan lagi saum. Akhirnya yang aqua di rumah si ibu itu pun dibalikin ke kita tuh Pak. Jadi yang 200.000 kita dapat, aquanya pun dapat. Akhirnya kita doakan, mudah-mudahan si ibu itu mendapatkan keberkahan rezeki, dan insya Allah uang itu akan kita sampaikan ke dompet Pak. Jadi kesimpulannya kita semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan kalau kita bertawakal sama Allah itu akan terlakukan, dan jangan takut untuk memberi karena Allah sudah ganti. Yang entah kapan kita nggak pernah terbayang-bayang akan dapatnya itu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah.